Shalom, salam sejahtera para pemirsa sekalian. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat. Setiap kisah penyelamatan selalu menyita perhatian seluruh dunia. Yang terakhir-terakhir ada kisah satu kelompok bola remaja di Thailand di mana mereka terkurung di dalam goa. Tapi lebih dari itu, menurut Rasul Paulus dalam suratnya di Efesus, ada satu kisah penyelamatan yang lebih hebat lagi, lebih luas jangkauannya sepanjang masa dan juga kepada semua orang. Itulah yang dimaksud dari judul pelajaran keempat, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Untuk membahas kisah ini, kita akan berbincang bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Robert Bengu, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Halo. Pakai baju putih-putih kali ini ya, serasi dan juga seragam kali ini. Saya akan membacakan beberapa salam dari para pemirsa. Kali ini banyak sekali salamnya. Saya mengambil beberapa, terutama nama-nama baru yang baru terlihat komennya di kolom di bawah dari video di sosial media ini. Saya akan bacakan yang pertama dari Bapak Daniel Sengke di Jemaat Galilea Tumpaan, Minahasa Selatan. Ada juga Josamau dari Bintuni, Papua, Nunah Aliong dari Sabah, dan juga Motibih Olin. Untuk nama-nama berikut, Pendeta Robert Bengu ada salam khusus bagi para pemirsa sekalian. Salam kenal dan salam jumpa, senang bisa menyapa pemirsa yang semakin hari semakin interest dengan diskusi kita ya. Semoga diberkati oleh Tuhan, begitu juga dalam pertumbuhan iman melalui pelajaran Sekolah Sabat online ini. Ya, terima kasih. Kami sangat semangat dari kami yang ada di layar ini para pemirsa, karena kalau dari minggu ke minggu lebih stabil begitu ya jumlah penontonnya dan juga interaksi komennya, maka kita akan lanjutkan terus ke depannya. Untuk Pendeta Sony Situmorang, saya mau bacakan beberapa komen dari Alex Wopari, Jemaat Waren, Waropen, Papua. Katanya, kami ikut diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari masa Pendeta David Panjaitan. Ini Direktur Komunikasi periode lalu. Lalu berikutnya dari Santi Kadaboya mengatakan, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang memberikan kami kekuatan dan mengingatkan kami untuk hanya percaya kepada Tuhan saja, tiada yang lain. Dan salam khusus dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan di Sabah dari Bapak Willis Sui. Untuk komen-komen para pemirsa ini, Pendeta Sony Situmorang ada tanggapannya? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan memang benar, ini Sekolah Sabat sudah berjalan sejak periode yang lalu. Dan semakin hari kita akan coba usaha meningkatkan supaya semakin banyak orang terberkati. Salam kenal buat saudara-saudara semua dimanapun berada. Dan semoga seperti moto kita akan lebih dekat dengan Tuhan oleh karena pengajaran akan firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita membaca ayat inti yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Pendeta Bengu, boleh buka kita dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu, teristimewa untuk waktu yang indah saat ini. Kami akan mempelajari lebih dalam tentang firman kebenaran Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati juga para pendengar, serta semua sarana yang kami gunakan, kiranya diberkati Tuhan untuk memperlancar pembelajaran kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Pemirsa boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Efesus 2, melanjutkan apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus setelah membuka suratnya di Efesus 1. Dan nanti di akhir dari episode kali ini ada 2 pertanyaan yang akan kami bahas. Terima kasih sudah mencantumkan pertanyaan di kolom komen. Kita ke hari Minggu dengan judul
pernah mati dan ditipu oleh iblis. Di Efesus yang kedua ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan bagaimana masa lalu mereka, jemaat Efesus, yang pada kenyataannya menyedihkan begitu ya, karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, Pendeta Robert Bengu, mengapa ketika membicarakan penyelamatan, masa lalu diungkit-ungkit lagi? Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka masa lalunya diungkit begitu ya, tapi kali ini penting untuk ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih pemirsa yang dikasihi Tuhan. Memang tidak ada orang yang senang kalau masa lalunya dibicarakan, dibahas. Tapi berkaitan dengan pekerjaan keselamatan, atau saya lebih senang dengan istilah misi penyelamatan, maka ini menjadi penting. Kenapa? Misi penyelamatan itu ada karena ada masa lalu yang terjadi kepada manusia atas pilihan yang salah. Sehingga akan menjadi suatu lingkaran yang utuh dari kehidupan seseorang di masa yang akan datang, kalau pada masa lalunya dia mengetahui seperti apa keadaan orang tersebut atau keadaan kita. Itulah sebabnya dengan jelas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk merefleksikan kehidupan masa lalu kita atau para jemaat di Efesus ataupun setiap orang yang percaya kepada Yesus, perlu mengenal dua kekuatan eksternal. Nah, itu adalah kehidupan daging dan kehidupan roh. Secara singkatnya atau perincinya saya katakan seperti itu. Jadi Paulus ingin kita belajar dari kehidupan masa lalu. Jangan lupa bahwa sering disebutkan sejarah itu menjadi penting untuk kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Artinya apa yang terjadi di masa lalu itu memiliki peran dalam kehidupan sekarang maupun di waktu yang akan datang. Jadi saya pikir kita tidak boleh alergi lah kalau kita memang perlu mengetahui, membahas tentang kehidupan masa lalu, apalagi ini menyangkut dengan misi penyelamatan. Siapa saya sebelum mengenal Kristus, seperti apa kehidupan saya yang tanpa pengharapan, tapi sekarang dan waktu yang akan datang, setelah menerima Yesus, setelah hidup dalam kebenaran, ini menjadi penting oleh karena Tuhan mau kita tidak terjebak dalam kehidupan masa lalu, tapi kita harus ada dalam satu kehidupan masa depan, di mana itu adalah penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, sehingga apa yang diinginkan Tuhan, yaitu menyelamatkan semua manusia, itu bisa terwujud di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Demikian yang saya bisa sampaikan. Iya, terima kasih Pendeta, sudah lengkap sekali. Jadi ada baiknya kita melihat ke masa lalu untuk melihat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Seperti itu ya, itu fokusnya lebih daripada keburukan ataupun dosa-dosa. Walaupun itu juga kita akui adalah bagian dari kehidupan kita yang sekarang ini. Terima kasih Pendeta Robert. Kita akan lanjutkan Pendeta Sony Situmorang menyinggung pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Karena ini berkaitan. Dikatakan, menurut Anda, mengapa Paulus begitu sering mengingat masa lalu yang penuh dosa dari pembacanya? Karena ini bukan hanya kepada jemaat Efesus, tetapi surat-surat lain ke jemaat lain juga ada pattern atau pola seperti ini di dalam suratnya. Lalu kita gabungkan kembali ke hari Minggu di bawah, karena mengingat kembali ini adalah sebuah realitas pertentangan besar alias great controversy. Jadi apa yang mau ditekankan Paulus ketika menyinggung masa lalu? Silakan Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Ketika berbicara mengenai masa lalu, maka perlu kita perhatikan ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kalau kita berbicara mengenai surat, apa isinya Ivy? Mungkin Ivy dan anak-anak muda sekarang jarang bikin surat ya. Pastor Bungu masih ingat bikin surat dulu sama pacar? Apa yang dibahas? Dulu pernah. Teruslah yang dibahas apa yang sudah dibuat dan apa yang akan dibuat, kan begitu. Artinya tidak pernah kita langsung menulis surat kepada seorang tentang masa depan, kan begitu. Nah, itu sebabnya kalau para pemirsa baca Efesus pasal 2, mungkin Ivy coba boleh baca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1. Perhatikan kalimat Rasul Paulus di ayat pertama. Coba Ivy.
Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan apa kalimat pertamanya? Kamu dahulu sudah mati. Itu past tense. Nah, ketika ditanya mengapa Paulus mengingat masa lalu, sekarang kita lihat apa yang membuat Paulus bertobat. Apa yang membuat Paulus militan seperti sekarang ini? Apa yang membuat Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Apa yang membuat Rasul Paulus bisa tegar seperti sekarang ini? Pengalaman masa lalunya. Itu sebabnya ketika ada pertanyaan hari Jumat di kalimat mengapa Paulus mengingat masa lalu yang penuh dosa dari pembacanya. Pepatah bahasa Inggris bahasa Indonesia mengatakan experience is the best teacher, kan begitu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika penulis pelajaran merupakan seorang profesor di sini, dia menyinggung kata-kata di bagian pertama hari Minggu. Apa gagasan utama yang Paulus berikan kepada kita tentang apa yang telah, ini lagi pasien juga, masa lalu juga, yang telah lakukan bagi kita. Kalau para pemirsa buka Efesus pasal 2, maka dengan jelasnya adalah apa? Semuanya adalah kasih karunia. Intinya apa? Dibutuhkan pertobatan kita mengingat manusia lama pada masa yang lalu. Kalau saudara suka nyanyi kuartet, ada satu judul lagu, I once was lost in sin, kan begitu. Dulu aku pernah hilang, kan begitu. Itu sebabnya untuk lebih lengkap lagi, coba kita lihat apa pertobatan yang Paulus tekankan. Ivy boleh baca paragraf pertama, bagian B, mulai dari Paulus. Dalam Efesus 2. Ya, dalam Efesus, ya. Dalam Efesus 2 ayat 1-10, Paulus sekarang akan menceritakan kisah pertobatan mereka secara lebih rinci dengan fokus yang lebih pribadi. Ia membandingkan keberadaan mereka yang berdosa di masa lalu dengan berkat keselamatan Allah yang ia gambarkan sebagai keikutsertaan dalam kebangkitan, kenaikan, dan peninggian Kristus. Dan ia memulaikan dasar keselamatan itu dalam kasih karunia dan karya kreatif Allah. Ingat, kata kasih karunia dan karya kreatif Allah itulah tadi yang akan memprevent apa yang tadi Pastor Begung katakan, ada dua kekuatan eksternal. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Kehidupan duniawi dan jalan duniawi. Yang kedua apa? Adanya roh-roh jahat itu, penguasa langit yang seperti dibahas di sini. Apa yang harus kita buat ketika melihat hal ini? Afi boleh baca paragraf ketiga. Dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2, Paulus menggarisbawahi kenyataan menyedihkan dari keberadaan pembacanya sebelum pertobatan dengan mencatat bahwa mereka telah mati secara rohani, melakukan pelanggaran dan dosa sebagai pola hidup mereka yang biasa dan didominasi oleh iblis. Karena Paulus menulis kepada orang-orang yang hidup, ia menyebut mereka pernah mati dalam pengertian metaforis atau kiasan. Namun penderitaan mereka sangat nyata dan mengerikan karena mereka pernah terpisah dari Allah, sumber kehidupan. Ingat, Paulus penulis menggunakan kata mereka di sini untuk mengekspresikan apa yang Paulus katakan. Sama seperti mereka, Paulus juga pernah terpisah dari Allah yang merupakan sumber kehidupan. Tapi ketika dia bertobat, maka apa yang akan dia buat? Saudara bisa akan bahas di pelajaran berikutnya. Namun intinya, ketika penulis mengatakan pernah mati, atau once dead and deceived by Satan, kan begitu. Pernah mati dan ditipu oleh iblis, supaya hal ini jangan terulang ke dalam kehidupan kita saat ini. Terima kasih saudara saya. Terima kasih. Pemirsa, silakan dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Apa pentingnya mengungkit cerita pertobatan kita di dalam menguatkan begitu ya, karena ini kan tujuan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus untuk menguatkan mereka yang sudah mulai tawar hati. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Pernah Tertipu oleh Keinginan Kita Sendiri. Tadi di hari Minggu Pendeta Robert Bengu sudah menyinggung kuasa eksternal gitu ya yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kali ini ada kuasa internalnya. Apa itu Pendeta? Silakan dilanjutkan. Baik. Saya coba kutip apa yang dicatat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, disebutkan demikian. Realitas kehidupan saat ini cukup menyedihkan. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkahi, membawa gambar Allah pada saat yang sama, melakukan hal yang buruk
atau melanggar atau melakukan dosa. Manusia lalai terperangkap dalam pola perilaku yang merusak diri sendiri dan berdosa, mengikuti perintah iblis. Paulus menghabiskan sebagian besar suratnya memperingatkan bahwa berbuat dosa yang berakhir pada sifat dosa adalah ancaman bagi orang Kristen. Meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kekuatan eksternalnya adalah bagaimana kita mengenakan manusia baru, kehidupan roh, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi di dalam diri kita. Jadi jangan lupa tadi di awal-awal pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan tentang dominasi daripada kehidupan hawa nafsu atau kehidupan daging atau manusia roh. Ya, dan inilah yang menjadi masa lalu dari kehidupan seseorang. Dia diikat oleh kehidupan duniawi, bergulat menjalani kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, tetapi di sini Rasul Paulus datang menawarkan melalui Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus kita perlu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Dan ini adalah kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang telah menerima Yesus. Ya, jadi bukan dari dirinya, tapi dalam diri seseorang yang sudah menerima Yesus. Ya, karena jasa penyelamatan, pembaharuan di dalam diri seseorang itu hanya datang melalui kuasa daripada Tuhan Yesus. Iya, mantap pendeta. Jadi di sini dikatakan jangan takut terhadap kuasa eksternal dan internal yang setan berikan. Tapi kita harus percaya kabar baiknya adalah ada juga kuasa internal dan eksternal dari Allah itu sendiri. Makanya tadi dikatakan pertobatan itu menggambarkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan disitulah letak kuasa kita. Terima kasih Pendeta Robert. Kita akan lanjut Pendeta Sony Situmorang. Tadi sudah disinggung Efesus 2 ayat 3 menyinggung orang-orang yang harus dimurkai, yaitu kita sendiri gitu ya. Tapi karena ada pemakaian kata murka, maka ada koneksinya dengan penghakiman Allah. Ini dilanjutkan di sini. Pendeta boleh lanjutkan kembali apa ini konteksnya penghakiman Allah dan juga the great controversy dengan manusia baru dan manusia lama yang menjadi pengalaman kita. Silakan. Oke, bicara mengenai konteks Efesus pasal 2 ayat 3, maka di pelajaran sekolah sahabat kita yang di pertanyaan ada perbandingannya di Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Mungkin Afi bisa baca Efesus 5 ayat 6. Kalau Efesus pasal 2 ayat 3 kan kita sudah jelas dikatakan apa? Sebenarnya dahulu kami semua juga tutup di antara mereka ketika kami hidup. Tapi ya, coba Afi 5 6. Oke, Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, tadi Ivy menyinggung mengenai great controversy. Apa arti great controversy? Pertentangan besar. Antara siapa? Tuhan dan iblis. Nah, Efesus pasal 5 ayat 6 dengan jelas mengatakan apa? Bagian terakhir. Mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kenapa Allah murka atas orang-orang durhaka? Karena orang-orang durhaka mengikuti apa yang merupakan pengaruh daripada lawannya. Lalu di pelajaran sekolah sahabat, paragraf ketiga, mungkin Afi bisa baca dulu, sampai inti dosa. Oke. Ungkapan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai menunjukkan kenyataan lain yang menakutkan. Sementara masih membawa gambar Allah, kita memahami bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam diri kita. Dengan demikian, menjalani kehidupan Kristen bukan hanya masalah menaklukkan satu atau dua kebiasaan buruk, atau mengatasi pelanggaran dan dosa apapun yang sedang mengancam. Kita tidak hanya bersaing dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi dengan inti dosa. Ketika para pemirsa melihat kata inti dosa, apa inti dosa tersebut? Apa perbedaan perbuatan-perbuatan dosa dengan inti dosa? Akan hukum Allah. Berarti perbuatan-perbuatan dosa adalah segala aktivitas atau sikap tingkah laku yang melanggar hukum Allah. Sekarang inti dosa itu mengarah kemana? Itu mengarah kepada great controversy.
yaitu pertentangan antara yang benar dan yang jahat. Dan ketika bicara mengenai pertentangan benar dan jahat, maka cenderung kita langsung ingat Yesus dan setan. Hati-hati saudara-saudara. Pelajaran sekolah sahabat, penulis pelajaran menekankan bahwa kita pun bisa menjadi bagian dari hal tersebut. Ivy boleh lanjutkan, Ivy. Kita cenderung memberontak melawan Tuhan dan menuju kepada pembinasaan. Manusia secara lalai terperangkap dalam pola perilaku yang merusak diri sendiri dan berdosa, mengikuti perintah iblis dan keinginan. Stop sebentar. Berdosa mengikuti perintah iblis. Siapa yang terlibat dalam great kontroversi? Allah dan iblis. Lanjut. Dan keinginan bawaan kita yang berdosa. Orang-orang percaya pernah pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ingat, nanti di paragraf terakhir ada kalimat kata word, itu adalah kami yang harus dimurkai. Kenapa harus dimurkai? Mungkin Ivy boleh mulai baca paragraf terakhir dari kata Paulus sampai selesai. Paulus menghabiskan sebagian besar suratnya, Efesus 4 ayat 17-5, ayat 21 memperingatkan bahwa tindakan berdosa yang berakar pada sifat dosa tetap menjadi ancaman bagi orang Kristen. Namun ini berarti bahwa manusia lama ini tidak perlu lagi mendominasi orang percaya yang melalui kuasa Kristus dapat menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Garis bawahi kata manusia lama, manusia baru, semua itu bisa kita lewati dengan apa? Kuasa Kristus. Nah, masalah sekarang ketika tadi Ivy mengenai great kontroversi, lalu perbuatan jahat dan baik, manusia lama, manusia baru. Nah, inilah yang merupakan satu pesan yang dikirimkan oleh penulis dengan judul pernah tertipu oleh keinginan sendiri. Sebenarnya adalah seperti di ayat di atas, bahwa hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, bahkan dalam konteks lebih luas dikatakan mengikuti perintah iblis, itulah yang mendominasi manusia lama. Namun itu semua bisa kita lewati kalau kita percaya kepada Kristus. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih pendeta sudah mencoba menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud dari orang-orang yang harus dimurkai dan apa hubungannya dengan pertentangan besar. Dan makanya di situ masuk konteks penghakiman Allah begitu ya dengan murkanya. Para pemirsa boleh melanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Pertanyaan nomor 1 di penuntun guru. Bagaimana kita menjelaskan konsep murka Allah kepada orang-orang lain dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Baiklah, kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Kini Dibangkitkan, Diangkat, dan Dimuliakan Bersama Kristus. Judul ini diambil dari Efesus 2 ayat 6 dan 7 yang katanya orang-orang percaya sekarang itu terlibat di dalam kebangkitan, pengangkatan, dan juga pemuliaannya Kristus. Dengan cara apa, Pendeta Bengu, dan juga kapan kira-kira kita terlibat dalam itu? Baik. Pelajaran ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal ini akan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah orang itu sudah mati, bagiannya bahwa dia akan dibangkitkan. Kemudian juga diangkat dan dimuliakan. Sementara nanti bagi orang yang tidak mengalami kematian ketika Yesus datang, dia akan diangkat dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya di pelajaran sekolah sahabat kita dan dikatakan Paulus menyampaikan 3 hal penting yang akan terjadi atau dialami oleh orang-orang yang percaya. 1, dibangkitkan dengan Kristus. 2, diangkat bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, duduk bersama dengan Kristus. Nah, itulah yang dimuliakan, yang dimaksudkan dengan dimuliakan. Nah, ini akan menjadi pengalaman hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kapan itu terjadi? Tentu ini terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi pemirsa, Ivy, Pendeta Sony juga, ketika saya baca pelajaran ini, saya tentu berpikir juga kita perlu melihat juga kepada, karena tadi kita membahas tentang the great controversy, pertentangan besar. Saat Yesus
menjalankan misi keselamatan, di saat yang sama iblis juga mau menggagalkan misi keselamatan itu. Dan ada hal penting yang saya ingin bahas di pelajaran hari Selasa ketika kita bicara tentang kebangkitan, diangkat dan dimuliakan. Saya ingat ini satu lagu yang mungkin kita juga nyanyikan. Saya tidak tahu Pendeta Sony, Ivy nyanyi atau tidak. Karena ini lagu sangat populer di kalangan kita. Lagunya dibilang begini, I'm fly away when I die. Ya. Itu sesat itu. Lagu itu sebenarnya ajaran sesat. Jadi kalau diterjemahkan apa kata itu kan pada saat mati kemudian terbang ke surga. Nah, itu salah. Itu adalah satu doktrin yang salah. Makanya pelajaran hari Selasa ini adalah pelajaran penting dari dasar kepercayaan kita tentang kematian, kebangkitan, kemudian diangkat atau penyelamatan, kemudian dimuliakan. Jadi kita harus melihat ini selalu berjalan bersama. Misi keselamatan, penggagalan misi keselamatan oleh iblis. Nah, yang menarik lagi, ya mungkin di tempat lain ada juga atau tidak, tapi di tempat kami, saya suka memperhatikan ketika ada acara kedukaan, lalu dibacakanlah riwayat hidup. Nah, di bagian-bagian paling terakhir, nanti yang membaca dibilang begini, selamat jalan Bapak, Mama, atau Saudara, seolah-olah kata itu digunakan orang yang mati itu tahu bahwa dia akan pergi atau dia akan jalan. Padahal sebenarnya kan inilah pekerjaan penyesatan yang sedang dilakukan oleh iblis. Jadi setan ingin menggagalkan supaya tidak ada orang yang dibangkitkan. Ya. Intinya setan berusaha untuk menggagalkan misi keselamatan atau pekerjaan keselamatan. Kalau boleh jangan ada orang yang selamat. Ya, jadi ini satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama karena ketika kita bicara kebangkitan, diangkat, dimuliakan bersama dengan Yesus, maka kita sedang mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat pribadi kita masing-masing. Amin. Terima kasih Pendeta sudah berusaha menekankan betapa mendasarnya hal yang kita bahas di Sekolah Sabat ini dan sangat penting untuk diperhatikan sebelum kita melebar diskusinya begitu ya dengan implikasi-implikasi yang lain. Baik Pendeta Sony Situmorang, pelajaran ini juga kembali menekankan betapa dinamisnya pengalaman hidup seorang Kristen gitu ya, bukan hal yang statis, menunggu berkat Tuhan ataupun saya sudah diselamatkan jadi udah itu saja begitu ya. Tapi di paragraf terakhir ada kata-kata yang menarik. Di sini dikatakan orang-orang percaya bukan sekadar penonton dari peristiwa-peristiwa ini, tetapi secara pribadi dan intim terlibat di dalamnya. Nah, ini kembali lagi menekankan apa yang Pendeta Bengu tadi katakan sebenarnya. Silakan Pendeta Sony Situmorang dengan komennya. Nah, saya baru tarik garis lurus ke situ sebenarnya, tapi udah langsung dibahas. Saya pernah katakan, ketika saudara membaca Alkitab, maka saudaralah pembaca. Bagi seorang pembaca, interval waktu tidak masalah. Setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 6000 tahun, gampang dilewati. Pembaca. Tapi ketika Anda menjadi pelaku, maka itu merupakan hal yang sulit. Nah, penulis pelajaran yang merupakan seorang profesor di Walla Walla College atau sekarang namanya Washington Adventist University menekankan bahwa kita bukan sekedar penonton. Kenapa dikatakan kita bukan dari sekedar penonton? Atau dalam bahasa Inggrisnya spectators ya, penonton. Artinya penonton yang hanya bisa berkomentar, tapi ketika tiba pada implementasi susah. Pernah nggak Pastor Robert atau Ivy nonton bola rame-rame? Tiba-tiba sudah di depan gawang tuh, ada orang nendang, nggak gol. Apa kata penonton? Contoh, lah gitu aja nggak gol. Payah katanya. Payah, atau mungkin bahasa yang lebih kasar lagi, tapi nggak mungkin dikatakan di sini. Yeah. Nah, biasanya penonton itu lebih pintar dari pemain. Nah, kenapa sampai tulis pelajaran menekankan hal ini ketika itu tiba pada dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan bersama Kristus? Perhatikan kalimat bersama dengan Kristus. Ingat ya, bersama dengan Kristus. Tema pelajaran minggu ini adalah bersama dengan Kristus.
pernah mati dan sudah bangkit bersama dengan Kristus. Kemudian tertipu, tapi ketika bersama dengan Kristus kita akan bisa maju. Nah sekarang dibangkit, diangkat, dan dimuliakan. Saya teringat begini, Ivy. Untuk sampai ke surga ada 3 tahapan yang setiap orang Kristen harus lewati. Itu justification by faith, sanctification by faith, dan glorification by faith. Justification ketika Anda bertobat, lalu dibaptis. Sanctification ketika Anda saat ini menjalani kehidupan rohani. Kadang-kadang Anda jatuh. Tapi ketika Anda jatuh, Anda bertobat, Anda minta ampun, lalu Anda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itulah proses sanctifikasi atau penyucian. Dan glorification ini dibahas di sini. Ketika pada akhirnya kita akan diangkat, kita akan dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya, Ivy boleh ulangi, baca lagi orang-orang percaya sampai habis tapi. Ya, orang-orang percaya bukan sekadar penonton dari peristiwa-peristiwa ini, tetapi secara pribadi dan intim terlibat di dalamnya, bahwa kita dibangkitkan bersama, diangkat bersama, dan dimuliakan bersama dengan Yesus, membuka berbagai kemungkinan baru bagi kita. Kita memiliki hak untuk beralih dari keberadaan yang didominasi setan menjadi kehidupan rohani yang berlimpah dan berkuasa di dalam Kristus. Ingat, ini mengarah kepada Efesus pasal 2. Semuanya adalah kasih karunia. Artinya karena kasih karunia kita akan dibangkitkan bersama, diangkat bersama, dimuliakan bersama. Tapi lagi-lagi kita punya orang Kristen lain katakan free will, atau kita katakan the power of choice, atau kalau orang bisa katakan kuasa untuk memilih. Sehingga penulis mengajar mengatakan, tapi kita punya hak untuk apa? Beralih dari keberadaan yang didominasi oleh setan menjadi kehidupan rohani. Asalkan apa? Bersama-sama dengan dia. Kenapa? Itulah yang merefer kepada pertanyaan di paragraf pertama bagian bawah. Arti apakah orang-orang percaya berpartisipasi dalam kebangkitan, kenaikan, dan pemulihan Kristus? Apa kita punya partisipasi? Saudara-saudaraku, paragraf paling bawah dengan jelas mengatakan, semuanya itu kasih karunia. Dan kalimat tadi, intim dengan siapa, Ivy? Pastor Robert, intim dengan Yesus. Masalahnya adalah seberapa intim kita bersama dengan Yesus. Kalau sama seperti sekarang ini, kita hanya mengaku dengan mulut saya intim, maka nasib kita tidak jauh dari 10 anak darah, 5 diantaranya yang sudah mengaku intim apa? Tertinggal di dalamnya. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih pendeta, sangat lengkap sekali. Kembali menekankan pentingnya doktrin gitu ya tentang keselamatan kita dari konsep yang kita bahas sekarang ini. Kita akan lanjut ke hari Rabu, kembali melanjutkan mengenai kasih karunia. Judulnya adalah Kini Diberkati Selamanya oleh Kasih Karunia. Di paragraf pertama ada satu kalimat yang menarik. Pendeta Robert Bengu dikatakan bahwa kita tidak pernah lulus dari kasih karunia, karena ini adalah bagian dari rencana keselamatan. Ini artinya apa, pendeta? Tidak pernah lulus. Karena yang saya tahu, sekolah yang tidak pernah lulus itu rumah tangga gitu ya. Tapi di sini ada konsep lain tentang kasih karunia. Silakan, pendeta. Baik. Mengacu kepada apa yang dicatat di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4, kemudian juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 7, saya ingin sampaikan di sini bahwa Rasul Paulus menerangkan bahwa kasih karunia terus berlangsung sampai hari yang akan datang. Jadi dia tidak stop hanya ketika seseorang itu menerima Yesus. Seseorang itu sudah bertobat, seseorang itu dibaptis. Tapi dikatakan kasih karunia itu berlangsung sampai hari yang akan datang. Pada masa yang akan datang, Yesus akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Nah, itulah yang kita temukan di dalam ayat kita, ayat-ayat yang dicatat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi, tidak pernah lulus itu artinya tidak berhenti menerima. Ya, tidak cukup hanya dalam takaran tertentu. Tapi memang dia melimpah. Melimpahnya itu seperti apa? Ya tidak bisa ditakarkan karena takaran Allah itu berbeda dengan takaran kita manusia. Yang pasti di dalam pelajaran sekolah sahabat kita atau di ayat-ayat yang kita temukan di sini dikatakan bahwa itu sesuai dengan kebaikan Allah. Karena melimpahnya menurut saya dan saudara-saudara berbeda takarannya. Tetapi
menurut kebaikan atau menurut kekayaan kasih karunia Allah itu sudah tentu itu satu hal yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya dikatakan karunia Allah, kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu adalah kemuliaan dari kasih yang lahir dari pengorbanan. Jadi karunia terbesar bagi manusia itu adalah Yesus. Ya, pengorbanan Yesus bagi saudara dan saya. Maka memang kita tidak akan pernah lulus. Tapi saya mendapati satu titik terang di dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah kelulusan kita atau puncak dari kelulusan kita adalah ketika kita dimuliakan bersama dengan Yesus. Dalam arti bahwa kita nih sebagai anak-anak Allah mendapat gelar. Apa gelar kita? Orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau sekarang status kita kan atau gelar kita ya masih orang yang sudah ditebus tapi belum jelas. Kalau Rasul Paulus katakan kita masih memandang pada cermin yang samar-samar. Tapi akan jelas nanti ketika kita telah dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Makanya dikatakan kita diberkati selama-lamanya oleh kasih karunia Kristus. Demikian. Amin. Terima kasih Pendeta. Melanjutkan apa yang Pendeta katakan tadi, kasih karunia Allah melimpahnya tidak bisa diukur. Maka di paragraf terakhir tulisan Nyonya White ini ditulis juga, ini merupakan sebuah rahasia kasih penebusan. Sebuah pokok pikiran yang juga ingin diketahui oleh para malaikat-malaikat, begitu katanya ya. Dan ini saya akan lanjutkan lagi kepada Pendeta Sony. Jadi mulai terlihat di sini maksud dari Rasul Paulus menuliskan konsep mengenai glorification ini, karena ini akan menjadi semangat ya Pendeta untuk para jemaat yang mulai tawar hati, jemaat Efesus. Kira-kira pesannya buat jemaat kita sekarang apa Pendeta? Diulangi lagi mengenai rencana keselamatan supaya tidak tawar hati dalam berjemaat. Ketika jemaat Efesus mengalami ujian di mana banyak doktrin ajaran palsu atau ajaran lain masuk, kemudian sebagai pelaku, saya katakan pekan lalu, mereka belum ada doktrin yang pasti, belum ada sistematika teologi, mereka hanya mengikuti guru-guru agama para rasul, maka tidak ada landasan yang mereka bisa jadikan untuk apa? Untuk panduan mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat dari penjara. Untuk apa? Agar apa yang dia mengerti bisa diterima di sini. Nah, sekarang ketika Paulus berpikir tentang kasih karunia, nah, apa yang dia akan lakukan? Nah, benar tadi Pastor Roy katakan bahwa the greatest gift of heaven to the world itu apa? Yesus Kristus. Artinya kematiannya lah yang melayakkan kita menerima kasih karunia tersebut. Namun judulnya kini diberkati selamanya oleh kasih karunia ini masih sangat abstrak. Namun bisa dirasakan secara nyata. Lalu apa sebenarnya hal tersebut seperti yang dikatakan tadi? Coba Ivy mungkin baca paragraf ketiga ya Ivy. Paulus berpikir tentang kasih karunia Allah sebagai harta atau kekayaan yang nilainya tak terduga, dari mana orang percaya ditarik untuk memenuhi kebutuhan apapun. Kemurahan hati Allah yang agung terhadap kita ini menjadi sebuah pernyataan kasih karunia-Nya yang mengesankan, kekal, dan kosmik. Kata singkatnya, kasih karunia itu diberikan kepada seluruh manusia. Lihat kata yang mengesankan, kekal, dan kosmik. Apa arti kekal? Everlasting. Kalau bicara mengenai kosmik itu apa, Ivy? Peperangan kosmis. The whole world, the whole universe kan begitu. Nah, apa itu kira-kira? Saya ilustrasikan begini. Ivy jemaat mana sekarang? Cakung, Pendeta. Jemaat Cakung. Oke, tiba-tiba Ketua PSSI Erick Thohir kasih tiket nonton bola. Semua anggota jemaat Cakung ini tiket Indonesia lawan Argentina. Masing-masing satu orang, ada katakan 300 orang. Pertanyaan saya, apakah sudah ada jaminan bahwa 300 orang itu akan hadir di Stadion Senayan? Belum. Kenapa? Tergantung bisa datang atau enggak. Oke. Satu, dia enggak hobi bola. Ya. Kedua, dia enggak minat. Ketiga, ada pekerjaan lain. Nah,
Saya mau katakan, kini diberkati selamanya oleh kasih karunia bagi orang-orang sesuai dengan pelajaran hari Minggu, Senin, Selasa tadi. Orang-orang yang intim dengan Yesus, orang-orang yang datang bersama Dia. Kenapa? Afi tolong baca paragraf terakhir. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Garis bawahi kata kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Kenapa? Kasih karunia ditandai dengan pengorbanan diri. Diri siapa? Yesus Kristus. Yang harusnya saya mati, yang harusnya kita mati oleh karena pengorbanannya, kita mendapatkan kasih karunia itu. Dengan cara bagaimana? Kata oleh datang tinggal bersama kita. Siapa datang tinggal? Yesus. Dia bisa tinggal bersama dengan kita kalau apa? Kalau saya menerima dia tinggal dalam hati kita. Masalahnya seperti di tiket nonton bola, apakah saya mau dia tinggal dalam hati kita? Itulah yang dikatakan dunia kita yang kecil adalah buku pelajaran alam semesta. Kenapa? Ingat tadi dibahas pertama sudah disinggung Pastor Robert, ada dua kekuatan eksternal, oke? Dan saya mau katakan di pelajaran pekan ini, itu mungkin kita bahas secara teori, tapi itulah hal tersulit yang kita susah antisipasi. Itu menyebabkan kita cenderung apa? Legalis, cenderung apa? Liturgis, cenderung apa? Mirip seperti orang Farisi. Namun, rencana Tuhan tidak berakhir dengan masa lalu yang penuh rahmat katanya. Rencana Allah berakar dan seperti Efesus pasal 2, semuanya adalah kasih karunia dan kita akan diberkati selamanya. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Sepertinya Rasul Paulus juga mengerti apa yang menjadi concern pendeta Sony Situmorang tadi. Takutnya orang-orang akan menjadi legalis gitu ya, mentang-mentang kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Makanya di hari Kamis kita akan bahas dengan judul Kini Diselamatkan oleh Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8-10, disinilah Rasul Paulus memberikan seperti amaran, begitu ya pendeta Robert Bengu. Saya akan bacakan terlebih dahulu Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, melanjutkan ini, mungkin kita akan langsung ke pertanyaan nomor 4 di hari Jumat, Pendeta Robert Bengu. Dikatakan sementara perbuatan baik orang percaya tidak berperan dalam penebusan mereka, tapi bagaimana perbuatan baik itu memainkan peran dalam rencana Tuhan bagi orang percaya? Seperti itu, silakan. Terima kasih Evi. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya ingin kasih 3 poin penting dulu dari ayat yang tadi sudah dibaca dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3. Ya. Dan disinilah kita menemukan jawaban dari judul pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Nah, ini 3 poin penting. Yang pertama, ayat itu mengatakan keselamatan bukan karena tingkah laku baik. Ya, bukan karena perbuatan baik, banyaknya melakukan kebaikan dan sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas itu menjawab pertanyaan tadi. Yang kedua, keselamatan berakar pada kasih Allah yang tidak dapat dijelaskan. Ya, jadi garis bawahi ini dua poin penting di sini. Berakar pada kasih Allah namun tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga, keselamatan orang percaya adalah pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia. Nah, inilah kaitan dengan menjawab pertanyaan nomor 4 di pelajaran hari Jumat. Peranan penting dari perbuatan baik pada jasa keselamatan orang-orang di hadapan Tuhan. Setiap orang yang beriman tentu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, karena tidak mungkin orang mengaku dia mengenal Tuhan, tapi dia melakukan kejahatan.
Karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang, maka buah yang dihasilkan oleh orang yang beriman atau percaya kepada Yesus, maka kata buah-buah kasih, buah-buah roh. Jadi inilah peranan yang kita mesti tunjukkan di dalam kehidupan orang yang sudah ditebus. Karena kita sedang menuju kepada dimuliakan. Jadi pembenaran sekarang kita mengalami itu, tapi pada puncaknya kita akan dimuliakan, dan itu hanya terjadi ketika kita atau saudara dan saya menghidupkan iman itu melalui perbuatan-perbuatan kasih atau perbuatan-perbuatan baik. Demikian. Terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan nomor 4 dari pelajaran hari Kamis, begitu ya. Jadi para pemirsa, Sekolah Sabat itu kalau boleh dikatakan gampangnya begitu gitu ya. Setiap pertanyaan pasti sudah ada jawabannya dijelaskan sebelumnya. Tinggal nanti didiskusikan di UKSS masing-masing. Pendeta Sony boleh tolong tambahkan atau kita langsung masuk ke pertanyaan juga, kesimpulan maksud saya. Karena ini sangat berhubungan ya kalau kita masuk ke pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, dikatakan kisah yang mendasari surat Efesus bukan hanya kisah orang percaya di abad pertama. Ini adalah cerita kita sendiri. Jadi dari manakah langkah atau harapan bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari Sekolah Sabat khususnya di minggu yang keempat ini? Silakan Pendeta. Baik, ada seorang pendeta yang sangat terkenal di Indonesia, saya tidak sebutkan namanya tapi inisialnya ST. Tahu ya? ST, mungkin saudara tahu ya, depannya S, baru panggilan T ya. Dia mengatakan begini, kita semua sudah, predestinasi kita, takdir kita sudah diselamatkan. Jadi selamanya, sekali kamu diselamatkan, maka selamanya kamu diselamatkan. Pilihan kamu pun sudah diatur olehnya. Dia kasih contoh bahwa Anda itu seperti hidup dalam akuarium. Jadi apa yang Anda pakai, apa yang Anda makan, atau apa yang Anda lakukan, itu semua sudah ada di akuarium tersebut. Anda boleh bergerak bebas, tapi hanya sebatas akuarium. Nah, kalimat pendeta ST ini sangat bertentangan dengan pelajaran kita, ya. Artinya, dengan jelas kini diselamatkan oleh Tuhan, apalagi dengan pertanyaan bahwa kisah jemaat Efesus adalah kisah kita saat ini. Kisah yang mana? Dahulu aku sesat, benar. Kisah yang mana? Mengingat pada masa lalu. Kisah mana? Siapa yang menyelamatkan mereka? Bahkan dikatakan, coba Ivy baca paragraf kedua, Ivy. Hari Kamis, paragraf kedua, tanpa mereka sadari, mereka berada dalam posisi yang jauh lebih buruk daripada sekedar hidup tanpa kehidupan spiritual. Bersama seluruh umat manusia, mereka adalah musuh dari Tuhan yang benar dan sedang bergerak menuju takdir dan penghakiman ilahi. Mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Siapa mereka itu? Paragraf pertama bagian B. Mereka yang mengikuti siapa? Iblis. Nah, lalu bicara Anda harapan. Saya bisa katakan bahwa saat ini kita sama seperti jemaat Efesus. Kenapa? Karena dunia sekarang ini sangat-sangat mirip. Saya pernah katakan di pelajaran Sekolah Sabat kita bahwa dunia ini sekarang lebih mengandalkan apa, Evi? Pastor Robert? Common sense. Ya. Logika manusia. Bahkan jangan heran sekarang orang banyak yang tidak percaya Tuhan. Jangan heran sekarang orang banyak yang tidak percaya Roh Kudus. Banyak yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Ketika kita berbicara kenapa Allah menjatuhkan pilihan atas dunia ini, ada satu pesan Paulus yang sangat-sangat cocok dengan pelajaran kita. Paragraf terakhir hari Kamis. Dalam kesimpulannya terhadap Efesus 2 ayat 1 dan 10, ayat 8 dan 10, Paulus kembali ke pokok ini, berharap untuk memastikan bahwa maksudnya melekat. Keselamatan orang percaya adalah pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia. Itu tidak berasal dari kita, tetapi pemberian Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menyombongkan diri karena telah memicunya. Berdiri di dalam kasih karunia Allah, kita orang-orang percaya adalah pameran kasih karunia-Nya, dan hanya kasih karunia-Nya. Kita adalah mahakaryanya, diciptakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan tadi kata pameran dan mahakarya. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa misi utama Yesus, Ivy, Pastor Robert? To restore the image of God. Mengembalikan kepada peta Allah yang semula. Bagaimana caranya ini? Berdiri dalam kasih karunia Allah, kita adalah pamerannya. Kalau Ivy
sama Pak Robert pernah ke PRJ kan? Pernah. Nah, ini sekarang di PRJ nih. Apa yang dipamerkan di sana? Produk apa? Produk yang paling bagus atau produk yang buruk? Bagus-bagus. Produk paling bagus. Nah, ketika kita mendapatkan kasih karunia adalah apa kita katakan ya, pameran tersebut adalah apa? Orang-orang yang memantulkan tabiatnya, adalah mahakarya yang dalam Kristus. Sehingga dengan hal ini sama seperti jemaat Efesus, maka saat ini kita hidup dan harapan kita apa? Harapan saya lah, pasti orang akan katakan harapan saya akan sampai ke surga. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa harapan kita? Harapan kita akan bisa hidup dalam kasih karunia-Nya. Oleh karena kasih karunia kita akan apa? Kita akan bisa sampai di sana. Ingat tadi kalian bukan karena apa kata Mas Robert, bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena engkau menurut hukum, bukan karena legalisme, tapi apa? Karena kasih karuniamu. Sama seperti terakhir. Sama seperti Ivy pernah lulusan SD, SMP, SMA enggak? Iya. Pertanyaan saya, apakah yang lulus SMP itu semua nilainya sama? Beda-beda. Kenapa mereka lulus? Sesuai standar. Standar, ada kasih itu kasih karunia. Ada murid yang saya pernah katakan sebenarnya dia nggak layak dapat poin 5 agama. Kalau 5 agama naik kelas. Tapi karena budi pekertinya baik, dia berusaha sekuat tenaga, otaknya memang mungkin kurang sampai, tapi dia sudah berusaha. Nah, kasih karunia guru itu ada di sana. Artinya apa? Kasih karunia yang melayakkan dia untuk menerima apa? Kelulusan tersebut. Saya ingin katakan bahwa Raja di kasih karunia itu siapa sendiri? Yesus sendiri. Kenapa? Karena kita diselamatkan olehnya. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih kesimpulannya Pendeta, dan mari kita renungkan para pemirsa implikasinya bagi pribadi maupun bagi jemaat, karena kita semua adalah mahakarya, pameran kasih karunia Allah kepada dunia ini. Pendeta Robert, bagaimana kita menarik persamaan dengan jemaat Efesus, dengan keadaan jemaat saya sekarang, dan apa harapannya mempelajari firman Tuhan di minggu keempat ini? Baik, sebenarnya saya berpikir kalau bisa disimpulkan dalam satu kata pelajaran ini, katanya adalah pengharapan. Ya, jadi apa yang dibahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, ada hal yang sama juga berlaku bagi kita umat-umat yang percaya pada Yesus. Jadi ada pengharapan bagi orang yang hidup dalam masa lalu diikat oleh dosa untuk mengalami kasih karunia. Pengharapan bagi orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia, yaitu sama-sama mau diselamatkan. Jadi itulah yang kita bisa tarik satu manfaat bagi kehidupan kita, bahwa apapun saudara-saudara di dalam kehidupan kita, kehidupan daging, kehidupan roh, perjuangan kita dalam pertentangan alam semesta ini, ada pengharapan. Pengharapannya di dalam Yesus, karena hanya Yesus yang akan melakukan itu, baik itu pemulihan ataupun penyelamatan atau kasih karunia bagi kita. Amin. Jadi bagi jemaat yang bergumul atau yang berusaha supaya hidup lebih ideal begitu ya, ada kasih karunia Tuhan, ada pengharapannya, karena kembali lagi gereja Tuhan ciptakan untuk menjadi sarana keselamatan bagi hidup semua orang. Baik para pemirsa, kita sudah tiba di akhir dari episode kita kali ini, tapi kita tidak melupakan 2 pertanyaan yang telah masuk. Jadi saya akan sampaikan kepada narasumber untuk kemudian ditanggapi secara jelas dan ringkas. Yang pertama saya ke Pendeta Sony Situmorang, ada satu pernyataan ini Pendeta ya dari Bapak Daang BKY, mohon ditanggapi. Dikatakan, seringkali kita mengalami Roh Kudus dalam diri kita, tapi seringkali juga kita melupakan ada roh yang mengendalikan kita. Contohnya, kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak mendapatkannya, lalu mengambil jalan pintas, lalu mencuri dan merampok orang yang lemah. Lupa kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Boleh tanggapannya Pendeta Sony Situmorang? Baik, terima kasih. Pekan lalu, Roh Kudus atau Parakletos itu, atau Comforter, Guidance, kemudian apa lagi, pemandu atau apa, konselor dan lain-lain semuanya itu. Pak Daang BKY mengatakan seringkali kita mengalami Roh Kudus. Mungkin ya seringkali kita merasakan bahwa Roh Kudus ya tinggal dalam hati kita. Nah, tapi kita melupakan roh mengendalikan kita. Sebenarnya saya katakan bukan lupa. Selama kita masih ingat bahwa kita jalan yang benar, maka Roh Kudus sudah menyatakan kita.
Tapi ketika kita mengambil jalan pintas mencuri, berarti kita melupakan apa? Melupakan tuntunan Roh Kudus tersebut. Nah, itu sangat berhubungan dengan pelajaran kita pada pekan ini. Artinya apa? The intimacy between saya dengan siapa? Dengan Yesus, dengan Roh-Nya. Ketika Anda mengambil jalan pintas mencuri, maka itu bukan pengaruh Roh Kudus lagi, tapi itu pengaruh apa? Pengaruh kita sendiri, atau dalam bahasa lain itu free will, the power of choice, kuasa memilih, atau apapun lain itu. Dengan kata lain, harapan saya Pak Daang, dalam segala tingkah laku, sikap, perbuatan kita, mari kita bergantung sepenuhnya kepada apa? Roh Kudus. Kenapa? Ingat dulu murid-muridnya, ketika Roh Kudus ini oleh Yesus pada murid-muridnya, kemudian tergenapi dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus hadir untuk apa, Pak Daang? Memberikan kekuatan dan keberanian pada murid dalam mewartakan apa? Kristus dalam tugas misionaris selanjutnya. Itu sebabnya Petrus pengkhianat menjadi apa? Murid Yesus yang paling militan dalam membela dia, dalam mewartakan Yesus. Intinya adalah tetap bersama Roh Kudus, minta tuntunannya, maka kita tidak akan melakukan apa yang seperti Pak Daang katakan, mengambil jalan pintas. Kalau sudah lakukan jalan pintas, maka roh itu sudah tidak kita turuti lagi. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali untuk interaksinya dari para pemirsa dan juga narasumber. Berikutnya untuk Pendeta Robert Pengu, saya arahkan satu pertanyaan dari Father Sianturi. Dikatakan, dengan begitu tekunnya kami berdoa untuk pelayanan yang kami laksanakan selama 2 tahun di satu desa pedalaman. Tetapi sampai sekarang belum juga ada orang yang bersedia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Jadi upaya apa lagi ya pendeta yang bisa kami lakukan untuk bekerja bagi keselamatan orang-orang ini? Baik, Saudara Sianturi, ya mungkin panjang cerita apa yang sudah dibuat, tapi saya mau kasih satu kutipan dari buku Pelayan Injil. Dikatakan begini, metode Yesus saja. Apa metode Yesus? Bersahabat dengan mereka, menunjukkan simpati, melayani kebutuhan mereka. Dan pada bagian yang terakhir, memenangkan kepercayaan mereka dan memanggil mereka kepada Yesus. Bapak atau keluarga Sianturi, lakukan saja apa yang dilakukan oleh Yesus, metode Yesus, ya. Soal orang itu nanti bertobat itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita adalah melakukan metode Yesus. Saya ulangi, bersahabat dengan mereka, menunjukkan simpati, melayani kebutuhan mereka, lalu baru kita bisa menangkan kepercayaan mereka dan memanggil mereka kepada Yesus. Dengan bantuan Roh Kudus, Bapak akan berhasil dan dengan keluarga dalam penginjilan di tempat itu. Amin. Terima kasih. Semangat terus Bapak Sianturi dan juga pemirsa lain yang menonton yang mungkin juga perlu semangat seperti yang tadi Pendeta Robert Pengu sampaikan. Baiklah, untuk terakhir saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang berdoa bagi para pemirsa yang sedang menonton. Baik, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih untuk pelajaran yang indah, di mana kami lebih dalam mengetahui bagaimana Tuhan menyelamatkan kami semua. Berkati hamba-Mu, Pendeta Robert, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Berkati para pemirsa dengan segala keluhannya, para pemirsa dengan segala berkatnya, para pemirsa dengan segala pergumulannya. Biarlah kiranya Engkau akan mendengar. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus menaungi hati dan pikiran kami. Bapak, terima kasih sudah mengajar kami bahwa semuanya adalah oleh karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu boleh kami terima oleh karena kematian Putra Tunggal Yesus Kristus. Dengarkan doa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Robert Pengu dan juga Pendeta Sony Situmorang. Sehat-sehat, kita akan bertemu lagi di episode-episode yang mendatang. Dan para pemirsa minggu depan, kembali kita akan lebih seru lagi kalau boleh saya katakan untuk melihat bagaimana sebuah jemaat atau gereja bisa menjadi sarana keselamatan kalau ada kedamaian sesama anggota di dalamnya. Itu pasti akan seru untuk didiskusikan. Sehat-sehat, kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.